Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar penyelesaian honorer menjadi aparatur sipil negara. Dan kita dapatkan informasi juga langsung dari website resmi dari PAN-RB terkait tindak lanjut dari penyelesaian honorer ini. Dan juga terkait honorer yang nantinya diangkat menjadi part-time, bisa lanjut menjadi full-time. Nah, teman-teman harus tahu bagaimana prosesnya. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita sudah berada pada website resmi daripada Menpan RB, dan kita kalau scroll ke bawah, nah di sini kita akan melihat informasi pada tanggal 16 November, di mana Kementerian PAN RB dan Paguyuban bahas konkret penerapan Undang-Undang ASN terkait penetapan non-ASN hingga sistem merit. Nah, kita buka saja teman-teman ya, dan kita mengecek bersama-sama. Dan ini sudah juga dilihat sebanyak 2468 kali ya. Oke, kita lihat. Nah, ini foto dokumentasinya. Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama instansi yang tergabung dalam Paguyuban PAN RB membahas konkret berbagai isu strategis pasca pengundangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pada hari Kamis 16 November. Instansi yang tergabung dalam paguyuban yakni adalah BKN, LAN, KSN, ANDRI, serta TIRBN dan Komite Pengarah Reformasi atau KPRBN berdiskusi soal aturan turunan. Nah, ini yang dibahas soal aturan turunan penerapan Undang-Undang ASN yang juga banyak ditanyakan oleh rekan-rekan kita di kolom komentar channel ini. Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan diundangkannya undang-undang menjadi tonggak penting dalam perwujudan birokrasi berkelas dunia. Penerapan aturan ini akan dijalankan bersama dengan Kementerian PAN RB dan para instansi paguyuban ya, termasuk BKN teman-teman ya. Kita menghasilkan yang substantif dan berdampak lewat Undang-Undang ASN. Kita sekarang langsung bahas yang teknis bareng paguyuban, TIRBN, KPRBN agar dapat implementatif. Menteri Anas menjelaskan, berbagai isu teknis soal turunan Undang-Undang ASN setidaknya ada 5 isu strategis, yaitu penataan tenaga non-ASN itu sendiri, pengembangan kompetensinya, mobilitas talenta, digitalisasi manajemen, serta penataan kelembagaan pengawasan dan sistem meritnya. 5 topik strategis yang akan kita bahas teknis dan akan dijelaskan mendalam di aturan PP atau peraturan pemerintah. Kita targetkan lebih cepat dari 6 bulan setelah pengesahan undang-undang akan selesai. Jelas teman-teman ya, target daripada PP ini lebih cepat daripada 6 bulan. Karena waktu maksimalnya itu sebenarnya adalah 6 bulan teman-teman ya. Setelah pengesahan undang-undang selesai, papar mantan kepala LKPP ini. Sementara itu, Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyebut, pihaknya menerjemahkan Undang-Undang ASN khususnya dalam penyiapan talenta yang relevan dengan perubahan zaman. Pihaknya telah merumuskan soal penataan, memperhatikan perkembangan jumlah ASN, termasuk jumlah ASN yang akan tumbuh positif dan yang tumbuh negatif. Kepala LAN Adi Suryanto menyampaikan, lewat lahirnya undang-undang ini, para ASN wajib untuk mengembangkan kompetensi. Ke depan para ASN harus mengembangkan kompetensi. Nah, di sini buat teman-teman ingat ya, yang lulus nantinya, di sini dikatakan bahwa harus mengembangkan kompetensi, mengikuti berbagai pelatihan, termasuk magang di antar instansi dan swasta. Kita harapkan pengembangan kompetensi ASN ini benar-benar berdampak. Rapat koordinasi Kementerian PRB bersama Paguyuban tahun 2023 ditujukan untuk membahas dan perumusan isu-isu strategis terkait konsolidasi Paguyuban PAN RB pasca penetapan Undang-Undang Nomor 20 tentang ASN. Yang mana turut hadir dalam kesempatan ini adalah Ketua KSN Agus Pramusinto, Kepala ANDRI Imam Gunarto, Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo, Ketua TIRBN Sumarsono, serta para jajaran pejabat pimpinan tinggi di Kementerian PAN RB dan instansi paguyuban. Jadi di ini ada pertemuan PAN RB dengan paguyuban PAN RB, teman-teman ya, termasuk dalam hal ini yaitu BKN, untuk
mencari ya rumusan tepat dalam PP untuk Undang-Undang Nomor 20 atau PP Pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dan selanjutnya kita ke informasi berikutnya. Nah, di sini juga diinformasikan di mana honorer ya, ini diinformasikan bahwa P3K part-time prioritas jadi penuh waktu, tetapi tidak gampang. Nah, ini teman-teman ya, karena banyak yang menolak sebenarnya P3K part-time ini, namun sepertinya ini tetap ada teman-teman ya. P3K part-time ini di sini dikatakan bahwa P3K part-time prioritas jadi penuh waktu, tetapi, nah ada kata tetapi, tidak gampang. Nah, tidak gampangnya kira-kira seperti apa? Oke, kita cek bersama-sama. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K saat rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Senayan. Diketahui, pengangkatan honorer menjadi P3K merupakan bagian dari penataan non-ASN sebagai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K, baik itu penuh waktu maupun paruh waktu, akan diatur di PP Manajemen ASN yang sementara ini dalam proses perumusan. Menteri Anas dan jajarannya meminta masukan dari Komisi 2 DPR RI terkait penyusunan RPP Manajemen ASN yang ditargetkan, ya ini targetnya, kelar akhir tahun 2023. Di awal raker tersebut, Menteri Azwar Anas memaparkan mengenai alternatif metode. Di sini ada bahasa alternatif metode pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tahapan pengangkatan tenaga honorer diawali dengan proses verifikasi dan validasi tahapan awal ya oleh BPKP dan BKN. Terhadap honorer yang lolos audit, kata Mas Anas, maka langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu atau part-time. Dalam hal pegawai non-ASN dimaksud lolos, honorer tersebut lolos dalam perpal, maka status pegawai non-ASN dimaksud akan dialihkan menjadi P3K yang bekerja secara paruh waktu. Jadi yang lolos dalam verifikasi, maka status non-ASN tersebut atau honorer tersebut akan masuk dalam paruh waktu. Mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu mengatakan, alternatif lainnya ini melakukan penetapan dan penyesuaian status honorer menjadi P3K sesuai dengan kemampuan lembaga sebagai salah satu metode yang dapat dipergunakan. Mas Anas juga mengisyaratkan bahwa honorer yang diangkat menjadi P3K penuh waktu tetap melalui tahapan seleksi dengan mendapatkan afirmasi-afirmasi. Menteri Anas mengatakan, akan tetapi bagi non-ASN yang bekerja penuh waktu dapat dilakukan seleksi dengan memberikan afirmasi dan prioritas sesuai dengan usulan lembaga pada formasi yang dibutuhkan. Dia juga memastikan bahwa P3K part-time dan full-time sama-sama akan mendapatkan NIP. Keduanya akan ditetapkan dengan status yang sama dan mendapatkan SK pengangkatan dan NIP dari BKN. Honorer menjadi P3K part-time masih pakai tes. Merespon paparan Anas, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Junimar Girsam menilai pemerintah dalam hal ini yaitu Kemenpan RB belum punya konsep yang jelas mengenai mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K. Anggota fraksi PDIP itu kecewa lantaran kalimat dalam kertas kerja Menteri Anas masih banyak menggunakan kata alternatif, baik yang menyangkut honorer jadi P3K penuh waktu maupun yang dialihkan ke part-time. Ini saya baca, alternatif pengangkatan honorer, alternatif metode pengangkatan. Kok masih belum ada kepastian metode pengangkatan? Padahal kata Junimar, jutaan tenaga honorer saat ini menunggu kepastian regulasi mengenai pengangkatan non-ASN menjadi P3K. Ketidakpastian itu antara lain mengenai kabar bahwa untuk diangkat menjadi part-time masih harus tes. Kok paruh waktu masih tes? Ini keluhan dari banyak honorer. Sementara Bapak Ahmad Doli Kurnia selaku Ketua Komisi 2 beberapa kali menegaskan mengenai pentingnya kepastian soal tata cara atau pengangkatan honorer menjadi P3K. Selain itu harus jelas juga kategorisasi honorer yang menjadi penuh waktu dan siapa yang bakal dialihkan ke paruh waktu. Undang-undang ASN yang baru disambut gegap gempita para honorer, tetapi ternyata masih juga belum jelas. 3 langkah penyelesaian honorer. Nah, di sini ada giliran daripada Menteri Anas ya menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan di atas. Yang pertama, melalui rekrutmen P3K
yang memberikan porsi 80% untuk pelamar dari jalur honorer, seperti dilakukan pada seleksi 2023 ini. Jalur pelamar umum yaitu fresh graduate dijatah 20%. Yang kedua, melalui proses validasi dan verifikasi data 2,3 juta honorer dilakukan BPKP dan BKN. Terhadap, nah ini dipertegas oleh Menteri Anas, terhadap honorer atau non-ASN yang dinyatakan lolos perpal dialihkan menjadi paruh waktu dan datanya dimasukkan ke dalam platform digital. Ketiga, jika ada kebutuhan dan anggaran, maka paruh waktu akan diprioritaskan menjadi penuh waktu. Jika teman-teman ya, jika ada kebutuhan dan anggaran. Jadi teman-teman yang masuk dalam paruh waktu akan masuk dalam kategori prioritas jadi penuh waktu. Mendengar paparan Menteri Anas, Ahmad Doli Kurnia langsung bertanya mengenai step kedua yang berkaitan dengan honorer valid. Step kedua itu masih ada seleksi lagi atau tidak? Menteri Anas memastikan tidak ada tes lagi bagi honorer yang lolos audit. Nah, itu teman-teman ya. Bahkan di sini diulang-ulang. P3K part-time menjadi penuh waktu. Penjelasan Menteri Anas sejalan dengan paparan PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan SDM, yaitu Yudi Wicaksono, pada saat acara rakor penataan manajemen ASN pada tanggal 6 November yang lalu. Saat itu Yudi mengatakan, honorer yang sudah dinyatakan valid dan asli berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP dan BKN akan dimasukkan ke dalam platform digital. Selanjutnya, para honorer yang namanya sudah masuk, ingat ya, namanya sudah masuk ke dalam platform digital, yakni yang sudah lolos audit, akan dipantau lagi kinerjanya. Jadi teman-teman nanti kalau sudah masuk ya, misalnya P3K paruh waktu, nanti datanya itu dimasukkan ke dalam platform digital, sepertinya ini milik Menpan RB, dan itu nanti akan dipantau kinerjanya teman-teman ya. Dimasukkan ke platform, dipantau kinerjanya, mana yang tahun depan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, seperti itu ya. Yudi sebagaimana yang disampaikan Pak Yudi yang dikutip dari tayangan video di situs resmi Kemenpan RB. Jadi ini proses daripada paruh waktu menjadi penuh waktu. Semoga bisa dipahami teman-teman ya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan juga informasi terbaru terkait perumusan yang sementara dalam proses berjalan yang dilakukan oleh Menpan RB dan BKN dan beberapa tadi lembaga lainnya. Semoga secepatnya rampung di akhir tahun 2023 sudah turun dan kita sudah bisa membaca bersama-sama. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.